Namun, di tengah perjalanan, Salma dibuat syok dengan pemandangan kota yang amat mengerikan. Kerusuhan banyak terjadi di mana-mana. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Banyak wanita keturunan Tionghoa dan mengalami. Salma yang melihat aksi keji itu berusaha menolong, namun dia tidak bisa melakukannya. Trauma yang amat dalam terlihat jelas di mata Salma. Hal itu membuat perutnya terasa sakit dan tak lama kemudian dia pun jatuh tak sadarkan diri. Satuan unit militer TNI diturunkan ke lapangan untuk melakukan pengamanan. Kerusuhan yang terjadi selama 2 hari terakhir Daniel kemudian diantar oleh rekan-rekannya untuk pergi mencari keberadaan sang ayah. Namun sayang, dia tidak berhasil menemukannya. Hati Daniel hancur saat itu melihat tempat tinggal mereka yang telah hancur dan dirusak oleh gerombolan massa. Ditambah lagi, sekarang dia tidak tahu di mana keberadaan sang ayah. Tak hanya Daniel, Diana juga berusaha menelepon kakaknya Salma, namun tidak ada jawaban. Ia sangat menyesali perbuatannya yang tidak mendengarkan nasihat dari kakaknya. Sementara itu, jadwal kunjungan Soeharto ke Kairo menjadi dipercepat 1 hari. Beliau akhirnya sampai di Indonesia pada Jumat dini hari. Pagi harinya, para menteri kemudian menemui Soeharto untuk menyampaikan situasi negara yang mana perekonomian menjadi lumpuh total pasca kerusuhan yang terjadi kemarin. Aksi demonstran yang dilakukan oleh para mahasiswa masih terus berlanjut. Puncaknya pada tanggal 10 Maret 1998, 70 perwakilan dari BEM seluruh Jakarta diizinkan masuk ke gedung DPR MPR. Misi utama kedatangan mereka tak lain adalah mendesak Presiden Soeharto agar segera turun dari jabatannya. Di dalam gedung, mereka meminta untuk dipertemukan dengan Harmoko yang menjabat sebagai Ketua MPR. Melihat situasi yang semakin memburuk, Harmoko selaku pimpinan MPR mewakili anggota-anggota dewan yang lain meminta agar Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana dapat mengundurkan diri dari jabatannya demi persatuan NKRI. Pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana mengundurkan diri. Sementara itu, Daniel yang masih berusaha mencari keberadaan sang ayah justru terjebak di antara kalangan pribumi. Hampir saja dia tertangkap apabila tidak cepat diselamatkan oleh seorang relawan. Daniel lalu dibawa ke tempat penampungan dan pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan keluarganya kembali. Sejak peristiwa itu, banyak etnis Tionghoa yang memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Setelah mendengar kabar kalau perwakilan BEM mahasiswa menginap, para mahasiswa yang lain kembali bersuara di depan gedung MPR. Di antara mahasiswa terlihat ada Diana di sana. Sementara dari pasukan penjaga ada Bagus, kakaknya sendiri. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, Harmoko lalu memerintahkan agar para mahasiswa dipersilakan masuk. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung MPR untuk mendesak Soeharto agar segera mundur dari jabatannya.
Sementara itu, Presiden Soeharto beserta para tokoh-tokoh nasional kemudian melakukan musyawarah. Melihat situasi negara yang amat memprihatinkan, Soeharto pun akhirnya mengalah. Ia pun akan segera mundur dari jabatannya demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, Diana yang mendapatkan jatah nasi bungkus kemudian mengambil lebih banyak untuk ia bagikan kepada kakaknya. Diana juga meminta maaf atas kejadian kemarin. Begitupun sebaliknya, mereka berdua kemudian berjanji untuk mencari Salma bersama-sama. Di sisi lain, Amin Rais mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut hadir dalam syukuran reformasi sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diadakan pada tanggal 20 Mei 1998. Bagus beserta pasukan TNI lainnya kemudian dipindah tugaskan ke Monas dan mendirikan tenda di sana. Dan benar saja, pada tanggal 20 Mei 1998, orang-orang dari berbagai macam lapisan masyarakat berkumpul di Tugu Monas. Di sini Amin Rais berorasi kepada orang-orang yang hadir dengan meminta Presiden Soeharto agar sesegera mungkin mundur dari jabatannya. Di sisi lain, Soeharto berdiskusi dengan wakilnya dan mengatakan akan mundur pada hari Sabtu 23 Mei 1998. Habibie tentu saja kaget mendengar keputusan yang diambil oleh sang presiden. Sebelum mengundurkan diri, Soeharto sempat ingin membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. Namun sayang, ajakan tersebut ditolak oleh para menteri karena mereka menilai pembentukan kabinet baru tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Melihat hal itu, Soeharto pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri lebih awal dari rencana sebelumnya, yakni pada tanggal 21 Mei 1998. Di sisi lain, Salma yang selama ini tak terdengar kabarnya rupanya diselamatkan oleh seorang wanita keturunan Tionghoa. Hari itu tampaknya ia akan melahirkan. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Sesampainya di rumah sakit, dokter lalu memutuskan untuk melakukan operasi sesar pada Salma. Hari itu, Presiden Soeharto akhirnya secara resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden dan menyerahkan jabatan kepresidenan kepada wakilnya, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beruntung juga saya bacakan Hari ini tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal keberhasilan mahasiswa yang selama ini menginginkan perubahan di negeri ini. Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara telah meletakkan jabatannya di hadapan ketua dan beberapa anggota Parlemen Mahkamah Agung. Para mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat bersorak-sorai penuh kemenangan. Akhirnya, perjuangan mereka untuk meruntuhkan rezim Orde Baru berhasil dan masa reformasi pun akhirnya dimulai. Sementara itu, Diana dan Bagus yang mendengar kabar Salma lalu bergegas pergi menuju rumah sakit. Diana lalu meminta maaf kepada kakaknya karena gara-gara dirinya Salma menjadi seperti itu. Mereka sangat bahagia karena dapat dipertemukan kembali. Namun sayang, kebahagiaan itu seolah sirna setelah mereka mendapatkan kabar bahwa anak Salma tidak berhasil selamat. Singkat cerita, pada tahun 2015, Daniel yang telah lama menghilang dari kehidupan Diana tiba-tiba saja muncul. Dia meminta maaf pada Diana karena pada waktu itu dia dan keluarganya harus pindah ke luar negeri. Namun meskipun begitu, Diana dan Daniel rupanya telah menemukan jodoh mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu pembahasan alur cerita film di balik 98. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.